Puji Tuhan, jumpa lagi dalam YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Kita mengangkat pujian. Kehormatan, puja dan puji kepada Tuhan kami persembahkan buat kasih dan kemurahan Tuhan, keajaiban dan kedahsyatan-Mu yang kami alami nikmati sepanjang hidup kami, terkhusus hari ini. Dan Tuhan, Engkau bersedia memperdengarkan firman-Mu kepada kami lewat YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Tuhan menguduskan kami semua dan kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Sekali lagi, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa rahasianya Nabi Habakuk bisa bersukacita, bisa optimis dengan segala sesuatu keadaan yang dihadapi? Di ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, keadaan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk di negaranya, di bangsanya, oh haleluya, bahkan dikatakan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Semuanya, baik itu pertanian, baik itu peternakan, segala sesuatu tidak ada harapan lagi. Maka saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kita, ketidakmungkinan, kemustahilan, percaya di tengah-tengah kemustahilan itu. Haleluya. Bagaimana mungkin? Inilah iman Kristen. Percaya di tengah-tengah kemustahilan. Mustahil. Karena segala keadaan sudah tidak memungkinkan. Tapi justru di situ, haleluya, percaya di tengah kemustahilan. Maka kita melihat di dalam ayat ini, apa
yang mendorong orang Kristen? Nabi Habakuk percaya di tengah kemustahilan. Yang pertama, haleluya, yaitu bersorak di dalam Tuhan. Nomor satu, saya ulangi, nomor satu, percaya di tengah kemustahilan. Rahasianya adalah bersorak di dalam Tuhan. Ada banyak orang bersorak ketika mendapatkan hadiah, bersorak ketika mendapatkan lotre, bersorak ketika dia untung. Tapi bersorak di dalam Tuhan berbeda. Bersorak di dalam Tuhan ada pujian. Maka ketika pujian kepada Tuhan itu, keadaan kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada. Oh haleluya, kondisi pangan, kondisi keuangan tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena ada sorak dibuat Tuhan jadi mungkin semuanya. Ini rahasia yang pertama yang Habakuk sampaikan. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus, dahsyat Dia. Yang kedua, rahasia percaya di tengah kemustahilan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beria-ria berarti haleluya, berulang-ulang dia bersukacita, berulang-ulang dia melakukan sebuah pujian kepada Tuhan. Jadi bukan cuma satu kali. Kalau cuma satu kali, oh haleluya, itu bukan beria-ria. Kondisi, keadaan, ya perhatikan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, dan pohon segala macam pohon tidak ada hasilnya, tapi beria-ria. Itulah rahasia yang kedua, percaya di tengah kemustahilan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, haleluya, haleluya, dikatakan begini, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadikan Tuhan menjadi kekuatanmu. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jangan pakai dengan logikamu sendiri. Logikamu berapa sih? Haleluya. Atau otakmu hanya sebesar bakpao ini? Kita mau utak-atik masalah yang segunung? Haleluya. Tempatkanlah Tuhan menjadi kekuatanmu. Artinya apa? Ketika engkau datang di kaki Tuhan menyembah Dia, maka kekuatan dari Tuhan datang atasmu. Maka dari itu, inilah rahasia percaya di tengah kemustahilan. Jadikan Tuhan jadi kekuatanmu. Saat engkau menghadapi setumpuk masalah, setumpuk keadaan yang tidak mengenakan, datanglah menyembah Tuhan. Saya katakan menyembah loh. Jangan berdoa dulu, menyembah. Senangkan Tuhan dulu, sehingga kekuatan datang dari Dia. Orang kalau datang berdoa, datang kepada Tuhan, tidak serta-merta Tuhan jawab. Saya mau katakan, tidak serta-merta. Tapi saudara tahu dah, jemaat tahu dah, ketika kita puaskan hatinya Tuhan, kita menyembah Dia, ada satu kekuatan, spirit dari Tuhan, dari Roh Kudus. Walaupun keadaan setelah kita beranjak dari berlutut di hadapan Tuhan, keadaan mungkin masih gelondongan begitu, tidak terjawab utuh. Tapi saya mau katakan, kekuatan Tuhan itulah yang memampukan kita untuk percaya di tengah kemustahilan. Ketika itu terjadi, maka kita akan mengalami sebuah pertolongan yang luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Haleluya. Saya membaca dalam terjemahan lain, kaki rusa itu adalah rusa yang di atas gunung. Jadi jenis rusanya itu bukan segala macam rusa, tapi dia adalah rusa yang berada di kaki gunung. Jadi artinya kakinya berjejak di gunungnya Tuhan. Jadi taruhlah kakimu, haleluya, sekali lagi, taruhlah
posisimu di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, taruhlah kakimu di rumah Tuhan. Maka percaya di tengah pengharapan, di tengah kesulitan, di tengah kemustahilan, engkau akan alami. Karena apa? Karena kakimu di rumah Tuhan, kakimu di hadirat Tuhan, kakimu di dalam Tuhan. Kaki kita itu bisa kuat karena kita bersama dengan Tuhan. Saya pernah ketika di depan orang banyak, kaki saya gemetar. Rasanya tidak mampu kaki saya ini. Otot-otot kaki saya tidak mampu menopang tubuh saya. Oh, sangat sulit. Oh, luar biasa. Lemas rasanya. Tapi ketika kaki saya di rumah Tuhan, maka kaki saya seperti rusa. Dia bisa menanjak, melewati gunung-gunung yang sulit itu. Haleluya. Dan yang terakhir, haleluya, 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 percaya di tengah kemustahilan. Yang terakhir, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Izinkan Tuhan melatih engkau. Persoalan adalah cara Tuhan melatih hidupmu. Jadi jangan menghindar dari persoalan. Justru persoalan membuat engkau terlatih. Saya teringat orang Israel. Apa itu dengan kehidupan orang Israel? Mereka dilatih oleh Tuhan 400 tahun. Haleluya, haleluya. Sehingga sampai hari ini di semua negara militer Israel yang lebih unggul. Karena Tuhan yang melatih. Dilatih dengan persoalan. Tetangganya, negara tetangganya maksud saya. Justru itu dipakai Tuhan melatih orang Israel. Sehingga sampai hari ini militer mereka tidak terkalahkan. Oh, luar biasa. Maka masalahmu sesungguhnya alat bagimu untuk terlatih. Menjadi orang-orang yang terlatih dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. 4 hal itu. Jadi saya mau katakan, masalahmu bukan hanya untuk engkau terlatih, tapi masalahmu adalah cara Tuhan menyapa engkau. Cara Tuhan menyapa dirimu yang mungkin engkau jauh dari Tuhan. Dan masalah hidupmu juga cara Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Kalau tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Anak saya kalau tidak ada kebutuhannya dia, tidak ada kejutan uang. Tapi kalau ada masalah, ada kebutuhan, justru disitulah Tuhan menyatakan mujizatnya. Haleluya. 4 itulah rahasia percaya di tengah kemustahilan. Sekali lagi, 4 hal itulah menjadi rahasia percaya di tengah kemustahilan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa untuk kesempatan ini kita menikmati hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Di tengah-tengah kemustahilan kami percaya bagi dunia itu adalah sebuah kebodohan, tapi bagi kami yang percaya firman Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus, itu adalah nyata dengan 4 rahasia tadi. Oh Tuhan Yesus, kami pasti mendapatkan mujizat, kami pasti mendapatkan jawaban, kami pasti mendapatkan segala sesuatu yang indah dan baik dari Tuhan. Karena itu adalah satu programnya Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami sama-sama berdoa dengan pemirsa YouTube channel. Tuhan Yesus, apapun persoalan masalah yang mereka hadapi, baik itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah perusahaan, masalah-masalah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami serukan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pemirsa terima jawabannya dari Tuhan. Karena mereka percaya di tengah ketidakmungkinan. Mereka percaya, pemirsa percaya di tengah kemustahilan. Karena mereka menempatkan diri mereka di dalam Tuhan, karena mereka beria-ria, karena mereka bersuka cita, bersorak bagi Tuhan, dan mereka berdiri di rumah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur bagimu. Yang sakit menahun, yang sakit COVID, yang sakit apapun bentuknya, sakit kanker, sakit gula, sakit haleluya tekanan darah tinggi, sakit salah urat, kecetit uratnya, kami berdoa engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau sembuh, darah Tuhan Yesus menyembuhkanmu, bilur-bilurnya menyembuhkanmu. Rumah tanggamu mungkin saat ini dalam ambang kehancuran karena ulah orang lain, pihak ketiga. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus yang menolong rumah tanggamu, dan mujizat itu terjadi. Bagi Tuhan pujian, bagi Tuhan hormat. Ini doa dan seruan kami. Kami puji dan muliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.